Presentasi tentang Daulah Abbasiyah disusun oleh Muhammad Ubaidillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Para tokoh Daulah Abbasiyah, peninggalan bersejarah, tokoh-tokoh, dan masa kehancurannya. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah didirikan pada tahun 750 Masehi oleh Abu Abbas As-Saffah, keturunan Abbas bin Abdul Muttalib, paman dari Nabi Muhammad SAW. Daulah ini berdiri setelah runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Sejarah terbentuknya Daulah Abbasiyah tidak dapat terlepas dari perjalanan sejarah Daulah Umayyah. Pada awal terbentuknya, Daulah Umayyah mengalami masa kejayaan beragam prestasi maupun dicapai pemerintah Daulah Umayyah. Keadaan ini berlangsung hingga masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Setelah itu, kemunduran Daulah Umayyah makin tampak. Sepeninggal Khalifah Hisam bin Abdul Malik, kemunduran itu semakin tampak, kekacauan terjadi di mana-mana. Pertikaian internal keluarga tak terhindarkan. Para tokoh Daulah Abbasiyah. Ada 7 tokoh ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama Ibnu Sina, kedua Al-Farabi, 3 Ibnu Rusyid, 4 Al-Khawarizmi, 5 Al-Ghazali, 6 Ibnu Khaldun, 7 Al-Khindi. Peninggalan bersejarah. Peninggalan bersejarah Daulah Abbasiyah meliputi istana, masjid, dan makam. Adapun istana Khwaidir dibangun pada tahun 775 di dekat Kufah. Istana ini menggambarkan struktur kota melingkar. Kemudian istana Khassu al-Zabab dibangun oleh Khalifah Abdul Zafar al-Mansur. Istana ini berada di tengah kota Baghdad. Kemudian ada istana emas. Istana ini dibangun dengan pola arsitektur Persia. Istana ini berada di tengah kota Baghdad. Masjid Agung Samarra dibangun pada abad ke-9 oleh Khalifah Al-Mutawakkil. Masjid ini berada di kota Samarra, Irak. Masjid ini memiliki menara berbentuk spiral yang mirip dengan menara Babel. Tokoh-tokoh. Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Abu Abdullah Al-Mahdi, Abu Muhammad Al-Hadi, Harun Al-Rasyid, Abu Musa Al-Amin, Abu Abbas Al-Makmun, Abu Ishaq Al-Mu'tasim, Abu Ja'far Al-Wathiq, Ja'far Al-Mutawakkil, Abu Ja'far Al-Muntasir, Ahmad Al-Musta'in, Abu Abdullah Al-Mu'taz, Abu Ishaq Al-Muhtadi, Abu Abbas Al-Mu'tamid, Abu Abbas Al-Mu'tadid, Abu Ahmad Al-Muqtafi, Abul Fadl Al-Muqtadir, Abul Mansur Al-Qahir, Abul Abbas Al-Radi, Abu Ishaq Al-Muttaqi, Abdullah Al-Muttaqfi, Abul Qasim Al-Mu'ti, Abdul Karim At-Ta'i, Ahmad Al-Qadir, Al-Qaim, Abul Qasim Al-Muqtadi, Abul Abbas Al-Mustajir, Abul Mansur Al-Murtasyid, Abu Ja'far Al-Rasyid, Abu Abdullah Al-Muqtafi, Abdul Mujaffar Al-Mustanjid, Hasan Al-Mustadi, Abul Abbas An-Nasir, Muhammad Jahir, Abu Ja'far Al-Mustansir, Abdullah Al-Mustashim. Masa kehancuran. Daulah Abbasiyah runtuh pada tahun 1258 Masehi setelah 524 tahun berkuasa. Keruntuhan ini disebabkan oleh invasi Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah. Serangan Mongol yang menghancurkan kota Baghdad. Kekalahan Kekaisar Khawarizmia yang menjadi benteng Abbasiyah dari Mongol.
Motif ekonomi Mongol, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan, perselisihan antara bangsa Arab dan Persia, dominasi tentara Turki, kemerosotan perekonomian, munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Dampak keruntuhan Daulah Abbasiyah, kehancuran Baghdad sebagai pusat peradaban Islam, tampak mendalam pada perkembangan ilmu pengetahuan politik dan ekonomi dunia Islam. Keruntuhan Daulah Abbasiyah merupakan tragedi besar dalam sejarah Islam. Dan khalifah terakhir Daulah Abbasiyah adalah Al-Musta'sim. Demikian materi tentang sejarah Daulah Abbasiyah dari masa jaya sampai keruntuhannya selesai saya presentasikan. Kurang lebihnya akhirul kalam. Terima kasih. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.